Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igra Tanya Magistra. Di sini saya akan memperkenalkan 11 rumus Excel yang wajib diketahui oleh mahasiswa. Nah, rumusnya itu ada sum, average, if, count, max, min, lower, upper, round, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, di sini saya membaginya menjadi 4 bagian. Nah, bisa dilihat ada 4 bagian. Tanpa basa-basi, kita langsung ke prakteknya di sheet 1. Di sheet 1 ini ada sebuah tabel. Ya, di sini tabel omset. Nah, di sini ada total omset yang masih kosong. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus sum. Nah, dengan menjumlahkan omset bulan 1, bulan 2, bulan 3 yang atas namanya Ariel dengan rumus sum dengan cara klik sama dengan, lalu tuliskan sum kurung buka, lalu draft dari omset bulan 1 sampai dengan bulan 3. Nah, setelah itu kurung tutup, lalu klik enter. Nah, lalu kita bisa melihat hasilnya ya. Total omsetnya itu adalah 25 juta. Untuk melihat total omset dari orang lain itu kita tinggal drag ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya sudah muncul. Setelah itu kita lanjut ke mencari rata-rata omset. Nah, rata omset bulan 1, 2 sampai 3 itu dengan rumus average. Nah, rumus average ini digunakan untuk mencari rata-rata. Nah, kita cari rata-rata omset dari bulan 1, 2, dan 3. Nah, dengan mengklik sama dengan average kurung buka, lalu drag omset bulan 1 sampai dengan bulan 3 seperti sum. Nah, setelah itu ketik kurung tutup dan enter. Nah, ini hasilnya adalah 8.333.033 dan bla bla bla. Nah, untuk hasil lainnya kita drag ke bawah lagi. Oke, selanjutnya kita mencari status. Nah, status ini adalah ditetapkan dari rumus if. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus if dengan statusnya itu kita tentukan lulus dan gagal. Nah, lulus dan gagal tergantung dari total omset yang dihasilkan dari karyawan tersebut. Nah, di sini kita memiliki capaian target 30 juta rupiah. Apakah setiap karyawan dapat memenuhi target tersebut? Nah, maka itu kita cek di statusnya dengan menggunakan rumus if ya. Nah, bagaimana sih penggunaan cara rumus if? Dengan mengklik sama dengan if kurung buka, lalu kita di sini kita harus memasukkan total omset. Nah, cari kolom total omset, klik. Nah, setelah kolom omset diklik, kita klik kurang lebih tanda kurang lebih dari, lebih dari 30 juta karena target yang kita tentukan itu adalah 30 juta rupiah. Nah, setelah itu kita klik titik koma, lalu kita klik tanda kutip untuk batas angka dan huruf. Nah, klik tanda kutip seperti ini. Tanda kutip. Nah, tanda kutip. Setelah itu kita ketik lulus. Tanda kutip lagi. Nah, setelah tanda kutip ini, setelah itu lanjut ke status selanjutnya dengan mengklik titik koma dan untuk batas kata selanjutnya tanda kutip, yaitu dimulai dengan tanda keterangannya yaitu gagal. Oke, tanda kutip dan tulisan gagal dan kutip kurung tutup. Dan setelah itu lalu enter. Klik enter. Nah, oke.
Nah, status Ariel hingga itu total status yang omsetnya tidak dihasilkan dari memenuhi total omset kriteria Ariel kita atau itu target tidak omsetnya itu memenuhi 30 juta. target Nah, omset yang kita bagaimana tentukan yaitu 30 juta. nih dengan Bagaimana yang cara lain? melihat Coba yang lain? kita Nah, drag ke drag bawah. dari atas sampai Nah, bawah. ini Nah, lulus sini Boim dengan Boim omset memenuhi 33 juta target yang omset melebihi yaitu target dengan total omset omset yang 33 juta. ditentukan. Nah, Dan total omset juga ini Eno. melebihi Nih, dari target omset ada kita yang yaitu gagal lagi, 30 Cynthia juta. dan Nah, Dini sedangkan Cynthia dan Dini dengan omset gagal karena di bawah 23 juta dan 30 29 juta juta, sedangkan Eno dengan total omset 39 juta. 23 juta dan Berarti dia 29 sudah juta. Nah, di sini ada Eno lulus yang dari lulus target dengan omset total yang omset telah kita 39 tentukan. juta Nah, setelah 250 itu, ribu. setelah sum Nah, average, kita lanjut ke setelah count. mengetahui Nah, di count status ini dan kita itu akan kita melihat lanjut ke banyaknya rumus karyawan skor. dan Nah, karyawati rumus yang skor ini kita dipergunakan pekerjakan untuk di PT kita misalkan. menghitung banyaknya Nah, karyawan. dengan jumlah Nah, yang banyak kalau pasti kita akan karyawannya sulit banyak ya, dan kita menentukan tidak banyaknya sempat karyawan. menghitungnya. Nah, dengan Di adanya sini rumus kita count, dapat dengan menggunakan mengklik rumus count dengan sama dengan klik sama dengan ketikan count, count, lalu kurung kurung buka, buka, dan lalu drag kita drag di bagian yang mana kolom saja, mana saja yang akan dari kita atas gunakan. ke bawah. Misalkan saya menggunakan total omset, kolom total omset Setelah di itu drag dari di atas kurung sampai tutup bawah, dan enter. Nah, lalu ini kurung jumlahnya tutup sudah dan muncul enter. 5 Nah, jumlah ya. banyaknya karyawan kita itu ada 5. Nah, setelah itu kita mencari omset paling tinggi. Nah, omset paling tinggi ini eh, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus max atau maksimal. Nah, dengan cara ya kita menghitung dari total omset tiap karyawan. Nah, kira-kira siapa ya omset yang paling tinggi di sini? Nah, tanpa basa-basi, mari kita cari dengan menggunakan rumus max. Klik sama dengan max, kurung buka, lalu drag total omset dari atas ke bawah. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, maksimalnya omset yang paling tinggi itu diperoleh oleh saudara Eno dengan omset paling tinggi 39.250. Nah, bagaimana kita mencari selain itu? Kita mencari omset paling rendah yaitu dengan menggunakan rumus min. Nah, klik sama dengan min, drag sampai bawah lagi, kurung tutup, enter. Nah, yang terendah yaitu adalah milik Cynthia dengan perolehan omset sebanyak 23 juta rupiah. Nah, ini ya guys, kita bisa melihat omset paling rendah oleh Cynthia dan omset paling tinggi itu oleh Eno. Nah, dengan menggunakan rumus sum, average, if, count, max, dan min. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu sheet 2. Di sini ada tulisan yang berantakan. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini berantakan ya di atasnya. Kita gunakan rumus lower. Nah, rumus lower ini untuk lower upper ini untuk memperbaiki tulisan yang berantakan menjadi rapi. Misalkan mau hurufnya kecil semua nih. Nah, kita akan menggunakan rumus lower untuk merapikannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya sangat mudah dengan mengklik sama dengan tulis lower, lalu kurung buka dan drag kolom di atas, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini tulisannya menjadi kecil semua ya. Nah, bagaimana kalau upper? Upper itu kembalikan dari lower, yaitu dibesarkan semua, jadi kapital semua ya. Nah, untuk penggunaannya sama, cuman berbeda untuk hasilnya ya. Kalau low upper itu dibesar. Nah, klik sama dengan, lalu klik upper, kurung buka, klik bagian atas, kurung tutup, lalu enter. Nah,
Nah, sehingga hasilnya memunculkan huruf besar semua atau kapital semua ya guys. Nah, itu penggunaan untuk lower dan upper, yaitu untuk merapikan eh, tulisan yang berantakan menjadi besar dan kecil. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini pengaplikasian dari round. Nah, round ini digunakan untuk membulatkan suatu bilangan dengan mengklik sama dengan round, kurung buka, lalu pilih kolom yang akan dituju, seperti ini, lalu klik titik koma, setelah itu klik nol, lalu kurung tutup dan enter. Nah, sehingga menghasilkan pembulatan terdekatnya itu 57. Lalu kita drag dari atas ke bawah untuk menampilkan hasil dari eh, pembulatan terdekat yang ada pada nilai. Nah, kita drag ke bawah seperti ini. Nah, sehingga memunculkan hasil yang lainnya. Setelah itu kita lanjut ke rumus yang selanjutnya. Di bagian 4 ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, jadi VLOOKUP itu fungsinya untuk mencari data sesuai dengan kode unit. Contohnya seperti apa? Simpelnya seperti di sini ada nomor pemesanan, kodenya berupa unit dan kodenya itu tidak boleh sama. Nah, nama customer dan nomor pemesanan tersebut. Nah, datanya ada di nomor pesanan. Kita bisa saja melihat nama customernya dengan referensi yang saya buat di data referensi. Nah, kita bisa menebak bahwasanya 106 itu adalah Fiona ya. Tapi di sini dengan menggunakan rumus VLOOKUP tanpa melihat data referensi, kita bisa menentukan mengetahui nama customer tersebut. Jikalau data customer tersebut banyak, nah VLOOKUP ini berguna untuk mencari nama customer tersebut kalau banyak. Nah, untuk teknisnya sendiri untuk VLOOKUP itu kita ambil dari bawah ke atas. Nah, secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu secara horizontal seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana sih untuk rumusnya? Nah, kita tinggal mencari nama customer dengan klik sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, lalu kita akan memasukkan look value. Nah, tentang apa yang kita cari. Kita akan cari data pemesanan. Nah, lalu kita klik titik koma. Terus Excel Excel memerintahkan kita mencari table array. Bagaimana kita mencari datanya? Datanya ada di referensi, kita blok semua karena datanya ada di sini. Kemudian jangan lupa klikkan F4. Nah, F4 ini untuk mengunci data agar tidak bergeser yang lainnya, agar di bloknya itu gampang. Dan biasanya ada simbol dolar di atas ini. Kemudian titik koma lagi. Excel memerintahkan kita untuk mencari kolom indeks 6. Nah, kita akan mencari nama customer. Berarti kita cari kolom nama customer. Nah, kolomnya ada di berapa nih? Kolomnya ada di nomor 2. Berarti kita setelah titik koma kita ketik saja titik 22. Nah, lalu klik titik 2 kembali, lalu kita cari range look-nya. Nah, untuk range look-nya sendiri saya masukkan 0. Kenapa 0? Jadi, agar jikalau data tersebut tidak ada di tabel, maka otomatis di-errorkan. Karena nomor 0 itu adalah false. Kemudian kita ketik kurung tutup
setelah itu di enter. Nah, sehingga muncul nama customer yang kita cari. Nah, setelah itu kita juga akan mencari nama domisili. Nah, dan sebelumnya kita drag terus ke bawah. Nah, di sini ada NA. Nah, ini karena nomor pemesanan 112 itu tidak tercantum pada data referensi yang ada nih ya, tidak ada. Oke. Lalu di sini kita akan mencari domisili di sini. Nah, kita akan cari domisili di data referensi. Nah, seperti biasa, kita hitung dulu di kolom berapa domisili itu. Nah, ada di kolom 4. Nah, kita drag dulu. Oke, lihat. Nah, kita akan mencari domisili ya. Nah, domisili di sini sama dengan vlookup kurung buka, lalu klik nomor pemesanan. Setelah itu seperti biasa lakukan seperti tadi, titik koma, lalu kita blok semuanya. Setelah itu cari, oh iya jangan lupa juga di klik F4. Nah, setelah klik F4 kita lakukan hal yang sama, titik koma, masukkan kolom berapa domisili berada, itu ada di kolom nomor 4. Nah, coba kita klik 4 dan titik koma 0 dan kurung tutup. Setelah itu di enter. Nah, sehingga domisilinya sudah tampil di laman domisili ya. Sesuai ya, coba kita sesuaikan. Biom mana di Palembang? Iya, betul. Kita drag sampai bawah. Nah, di bawah sini juga sama ya, error atau false. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan mencari lama pengiriman. Nah, sedangkan lama pengiriman itu di data referensi berada di horizontal. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus lookup. Nah, ini ya horizontal. Oke, kita pastikan dulu make sure oke di horizontal. Nah, sehingga kita menggunakan rumus lookup atau horizontal. Oke, kita mencari dulu. Oke, kita klik seperti tadi ya. Nah, oke, kita cari Palembang. Oke. Nah, klik sama dengan lookup. Oke, kurung buka. Lalu kita tab domisilinya. Nah, setelah itu jangan lupa di titik koma. Lalu kita buka di data referensi. Terus kita blok semuanya. Cari baris lama pengiriman dan sebelum itu kita F4 dulu, lalu klik titik koma dan cari ada di baris berapa lama pengiriman berada ya. Nah, ini ada di baris kedua. Lama pengiriman ada di baris kedua ya. Nah, di baris kedua. Lalu setelah itu kita ke atas dan klik 2, jangan lupa titik koma 0 dan tanda kurung tutup. Nah, sehingga setelah di klik enter akan menghasilkan hasil selama 2 hari. Apakah betul? Oke. Nah, setelah itu kita drag sampai bawah dan hasilnya sama. Untuk data yang tidak ada itu akan menjadi false atau di sini ada keterangannya ya, pagar N atau A. Bagaimana kita caranya agar si NA ini terlihat rapi agar tidak tulisannya NA ya? Caranya dengan kita mengklik sel Fiona dan F2 lalu kita bisa mengedit. Nah, di sini sebelum VLOOKUP kita ketikkan if error. Nah, setelah itu di
setelah kurung tutup kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita masukkan kata yang akan menggantikan NA dengan menambahkan tanda kutip. Misalkan kita tambahkan kata tidak ada, tanda kutip lagi, dan kurung tutup. Nah, oke, lalu di enter. Kita klik enter. Nah, ini masih tetap NA ya. Nah, kita refresh dengan drag dari atas ke bawah, lalu enter. Nah, itu sudah ya. Lalu untuk yang selanjutnya kita samakan ya. Di sini ada lama pengiriman di seperti tadi. Sebelum lookup kita tambahkan if error, dan setelah tanda kurung tutup tambahkan kata tidak ada dan kurung tutup lagi, di refresh. Nah, setelah itu sudah ya rapi menjadi tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman, barangkali untuk pengenalan rumus-rumus yang wajib diketahui oleh mahasiswa. Sekian dan terima kasih.